Belum di. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu hebat yang ada di room ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, Bu. Luar biasa ya. Meskipun dalam kondisi kesibukan kita masing-masing, kata-kata yang paling kita harapkan itu adalah kata-kata Alhamdulillah ya. Semoga dengan mengucapkan Alhamdulillah, kebahagiaan terus mengalir untuk kita semua. Baik, ibu-ibu semua, eh, apakah malam ini kita akan lanjut belajar bersama atau bermain bersama supaya suasana malam ini menjadi lebih membahagiakan? Kita sebutnya bermain, belajar, atau apa istilah anak PAUD ya? Karena kita semua guru-guru PAUD, mau dikategorikan seperti apa ini? Bermain, belajar, atau belajar sambil bermain? Bermain Kita sambil belajar, Bu. Oh, bermain sambil belajar. Boleh, kata Bu Cincin, kita bermain sambil belajar. Sesuai dengan filosofinya anak PAUD ya. Oke, baik ibu-ibu semua, hari ini kita akan belajar sambil bermain ya. Nah, kemarin ibu-ibu semua pasti sudah mendapatkan yang namanya buku SKL Standar Mutu 5.0 ya. Nah, di 5.0 itu ada banyak isi yang saat ini mungkin secara konsep sudah pada kita pahami, tetapi ada juga yang belum kita pahami, ya. Nah, di dalam buku standar mutu ada frameworknya. SIT itu, ya, inputnya itu secara konseptual dan medan amal. Jadi, dia membuat konsep ini di buku standar mutu 05 ini bukan hanya sebagai konsep, tapi ada aplikasi dalam kehidupannya seperti apa gitu ya. Misalnya, nih, di sekolah Islam terpadu ada 3 tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Islam, kemudian tujuan pendidikan menurut UNESCO, dan tujuan pendidikan nasional. Artinya tidak sempit. Ini ada 3 tujuan yang dicakup ya. Kenapa? Karena inginnya SIT itu adalah sekolah yang semulia. Ya, jadi memang yang cakupannya sangat luas begitu ya. Kalau tujuan pendidikan Islam ada 2 pilar utama yaitu pendekatan diri kepada Allah ya, pengembangan kemampuan sesuai dengan bakat dan kecenderungan. Sedangkan tujuan menurut pendidikan UNESCO di situ ada 4 pilar pendidikan. Learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together ya. Kemudian adapun tujuan pendidikan nasional, beriman dan bertakwa, beramal mulia, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai ini, maka kita pasti memerlukan medan amal atau biasa kita sebut dengan apa namanya landasan untuk mencapai ini pasti kita perlukan gitu ya, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Kemudian kalau dia di dalam tujuan pendidikan UNESCO itu menjadi warga dunia, udah lebih luas lagi. Dan tujuan pendidikan nasional itu menjadi warga negara yang baik dalam skup kecilnya ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa kita memang di dunia ini diciptakan untuk menjadi khalifah. Bagaimana cara sinerginya? Sinerginya dengan tripusat pendidikan. Ada siapa saja? Ada orang tua, ada sekolah, dan lingkungan. Ketiga hal ini nggak bisa kita pisahkan. Misalnya, ketika kita berbicara pendidikan hanya di sekolah saja, itu tidak bisa. Anak lebih banyak bersama dengan orang tua. Berbicara tentang pendidikan itu hanya sekolah dan orang tua, nggak bisa juga. Kenapa? Karena anak akan kembali ke masyarakat. Maka ketiga sinergi ini harus berlangsung dengan sangat baik, gitu ya. Adapun outputnya, nah di outputnya yaitu ada standar SKL, ya standar SKL dalam buku 5.0 itu ada standar SKL, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tendik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pemberdayaan, dan standar pembinaan peserta didik. Kalau kita berbicara buku 4.0,
Adakah yang hilang? Ada yang hilang atau bertambah dari buku standar titik 40? Ada yang hilang ya? Ada yang hilang. Apa yang kira-kira hilang ya, Bu ya? Standar PAI ya? Oh ya, standar PI udah nggak ada lagi. Ada lagi. Ada dua yang hilang ini ya. Satu lagi. Kerjasama, kerjasama. Iya benar Bu Cincin. Ada standar kerjasama juga di sini yang hilang ya. Kemudian kalau kita biasanya untuk PAUD, biasanya kan kita terpisah ya di bagian halaman paling belakang gitu ya. Nah, jadi dalam dalam standar SKL ini eh, itu terdiri dari dimensi, elemen dan subelemen, kekhasan sekolah Islam terpadu. Kemudian kalau standar isinya di situ ada EP, kemudian ada Sako Pramuka SIT, ada Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajarannya, kita menggunakan ADLX Introflex ya, yaitu menjadi dari kesemua output ini, nanti kita akan mendapatkan namanya outcome. Outcome-nya yaitu menjadi sekolah efektif bermutu melahirkan lulusan yang berkarakter imamul mutakimah sesuai dengan SKL kekhasan SIT. Ya. Nah, dari yang sudah kita lihat tadi secara bersama framework dari buku ini tadi, apa yang ibu-ibu dapatkan tentang insight-nya? Apa kesan ibu-ibu semua terhadap framework standar buku mutu SIT 5.0? Ada yang ingin menyampaikan insight yang didapat? Lengkap. Lengkap, iya. Terima Mm-mm. kasih Bu Eka. Lengkap kata Bu Eka. Kenapa lengkap Bu Eka? Menurut Bu Eka lengkapnya? Karena semuanya ada di standar mutu JSIT kita. Iya, Standar karena mutu semuanya sudah ada 5.0. ya. Luar biasa. Jadi memang di buku 5.0 itu memang sudah lengkap. Karena 5.0 itu bukan hanya berbicara tentang Indonesia, bukan hanya berbicara tentang eh, Sumatera misalnya, bukan hanya berbicara tentang Jawa gitu ya. Tetapi di situ sudah dikemas dengan sebaik-baiknya menjadi warga dunia. Jadi bagaimana nanti para pelajar lulusan kita ini berkontribusi dalam dunia. Skupnya sudah besar ya. Seperti tadi dalam Islam bahwa kita adalah eh, ingin dijadikan sebagai khalifah gitu ya. Oke, itu dari Bu Eka ya. Boleh kita berikan tepuk jempol buat Bu Eka yang sudah menyampaikan hasil insight-nya. Ada yang punya jempol, kemarin jempol apa tuh bahasa Gorontalo? Karena Bu, Lupa. aduh siapa Dari kemarin? Ah, Bu Novi, dari ini nih, dari Lombok. dari Dari Lombok. Lombok. Siapa? Lombok. Siapa itu tadi Bu Novi? Ah, bukan. Kalau Bu Novi ini Bahayang Padang ya. Oh, Ada Iya, Padang, Padang Bukit ayo. Padang. Oh, ada juga yang jempolnya dari Padang. ya, ya, Bu Novi Iya. dari Padang nih. Kita kasih tepuk jempol dari Padang. Ayo, Bu Novi. Kalau dari Padang tepuk ampu. Ah, tepuk Oh, ampu tepuk ya, tangan betul ya. ya. Oke. Iya. Baik, tepuk ampu untuk kita semua ya, Bu Eka khususnya karena sudah bersuara. Tepuk ampu, ampu suwo, Ampun, suwo. ampu kid, ampu kida, Dan Ampu duo Kida. ampu, duo Dua. ampu. duo ampu, Duo ampu. santiang bana. Ini San. yang mana ya? Itu Santiang jangan lupa Bana. ya, teman. Masya Nanti Allah. boleh diberikan oleh buat anak-anak kita untuk memperkenalkan tepuk ampu dari Payakumbuh ya. Dari Padang atau Payakumbuh? Iya, Payakumbuh tanya. maaf. Dari Sumatera Barat.
Saya Sumatera Barat kumbu. aja ya. Oke, kita nanti bilangnya Iya. dari Sumatera Barat ya. Tepuk Iya. ampuh Masuk buat ke Bu P5 Novi. ya. Ya, Mengenal bahasa lain. Masuk di nah P5 itu. itu sudah masuk. Nanti bisa jadi Iya. referensi Bu Yayu buat P5 nanti ya. Sudah dikasih tepuk ampuh ya. Am- Ampuh, ampuh Terima banget. kasih. Ya, selamat Bu Novi sudah mendapatkan tepuk ampuh ya. Salah. Bu Eka ya. Selamat kepada Bu Eka yang Iya. tepuk ampuh ya. Oke, eh berikutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau tadi, Saya coba Bu Mismi. ya silahkan. Insight-nya dari tadi ya. Ya, boleh Bu Yu. Bahwa di dalam tadi framework tadi ending dari itu semua adalah ingin eh, Imamul Mutakin tadi ya, yaitu kita ingin mencetak generasi yang Imamul Mutakin, yang artinya pemimpinnya orang-orang yang bertakwa seperti itu. Insya Allah, luar biasa ya Bu Yayu ya. Jadi memang muaranya adalah Imamul Mutakin. Menjadi pemimpin bukan hanya orang-orang yang biasa. Ini lebih tinggi ya. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau para pelajar yang kita didik tadi bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan tadi ya pemimpin iman orang-orang yang bertakwa, maka yakinlah nanti kita salah satu yang bisa ditarik ke surga karena misal kita jadi salah satu gurunya gitu ya. Amin. Lihatkan Amin ya sama Pak Allah. sama peserta didik kita, Bu Yayu dulu yang ngajarin aku tentang salat itu panggil ya Allah, Wah, betapa bahagianya kita kalau seperti itu terjadi ya. Oke, ah dari mau dikasih tepuk apa nih Bu Yayu? Dari Gorontalo kemarin masih ingat nggak ya? yang Dari wapik-wapik itu dari mana ya? Lombok itu ya? Oh, Ya. Lombok. Lombok ya Lombok. iya, Atau dari bahasa wapik. eh, bahasa yang lain boleh. Bahasa Jawa kemarin apa? Usapta ya. Siapa yang memberikan tepuk jempol bahasa Jawa kemarin? Apa ya Bu? Boleh Yang karena api tenan tuh Kayaknya siapa bisa. ya? kita nabi nanti Oh, Iya, api itu tenan. bugi, itu bugi. Oh, coba. Budi. Oke. Oke, tak coba ya. Itu bahasa Jawa. Hmm. Tepuk jempol, jempol kanan ki apa? Jempol tengen, Wah, jempol kiwa, jempol apa tuh? Loro. Loro jempol. lolo, loro jempol, Masya Allah. Mantap. Mantap. Luar Agak garang biasa. dikit. Ya, terima kasih Terima kasih untuk Ustaz. yang sudah Nah, memberikan tepuk jempolnya buat Bu Yayu ya. Kalau di Jawa ya. Oke, baik ibu-ibu kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang terpadu. Nah, ada yang tahu istilah terpadu, pasti udah pada tahu semua ya. Bukan tergantung pada duit, ya. SIT itu kan identiknya dengan terpadu, tergantung pada duit. Bukan, bukan itu. Walaupun itu benar ya. Karena kita sekolahnya rata-rata swasta, ya. Beda dengan negeri yang sudah dapat subsidi dari pemerintah. Maka pasti kita tergantung pada duit, tapi bukan itu tujuan utama kita. Istilah terpadu dalam sekolah Islam terpadu dimaksudkan sebagai penguat atau tauhid dari Islam itu sendiri. Itu terpadunya ya. Kemudian maksudnya adalah Islam yang utuh, menyeluruh, integral, bukan parsial. Apa tadi kata Bu Yayu sumuliyah bukan juziah ya. Artinya kalau kita mengajarkan Islam tidak bisa kita potong-potong ya. Islamnya dalam sholat seperti ini, maka begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi harus secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada sekularisasi, di mana pembelajaran dan semua bahasa lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun sakralisasi, di mana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Artinya,
Ketika sekolah Islam terpadu itu sudah didirikan, kita tidak bisa menjadi inklusif, ya. Kita harus bisa membawa sekolah kita itu eh, terhadap kekinian, kedisiniannya jangan sampai tertinggal gitu ya. Kemudian yang ketiga, keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga ini yang akan menjadi ranah dalam metode pembelajaran kita gitu ya. Kemudian yang keempat, menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Jangan sampai sekolah kita hanya mengembangkan satu bagian otak saja. Kiri terus, diajarin calistung terus. Lalu kemudian otak kanan nggak dikembangkan. Ya, kalau ibaratnya orang berjalan pasti pincang berat sebelah gitu ya. Nanti kreativitasnya tinggi, tapi yang lain nggak. Atau misalnya belajar melulu hanya calistung, kemudian nanti nggak ada bermain-mainnya, anaknya terlalu serius. Padahal ini anak usia PAUD, bermainnya jadi hilang gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah memandukan pendidikan akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Ini ciri khas dari sekolah Islam terpadu, ya. Yang tidak akan pernah bisa kita tinggalkan bahwa kita itu terdiri dari tiga ini, akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Kemudian, nah, kita akan berada pada sini. Definisi sekolah Islam terpadu. Siapa yang masih ingat? Ini adalah sesi yang kita diminta untuk menghafal. Nah, yaitu kita baca bersama-sama ya, ibu-ibu ya. Sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang diselenggarakan dengan memadukan Memadukan secara secara integratif integratif nilai dan nilai dan ajaran Islam dalam bangunan dalam kurikulum bangunan kurikulum dengan pendekatan dengan pendekatan pembelajaran yang yang efektif efektif dan dan pelibatan yang pelibatan optimal yang optimal dan kooperatif antara antara guru guru dan dan orang tua orang tua Orang serta tua serta masyarakat masyarakat untuk membina untuk untuk membina membina karakter karakter dan karakter dan kompetensi kompetensi peserta peserta didik. didik. peserta didik. Baik, saya kasih waktu 10 detik untuk membaca kembali ya. Silakan ibu-ibu hebat ini yang ingatannya sudah luar biasa ini, saya yakin ini bisa dihafal dalam waktu 10 detik. Karena biasanya kan ibu-ibu ini memorinya banyak, nih, ingat cabai, ingat itu. Jadi biasanya cepat ngapalnya nanti ya. Oke, silahkan. 10 detik. 9. Memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dan Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan kalau satu katanya hilang. Satu kalimat. Sudah siap ya? Sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang menyelenggarakan Memadukan, Yang memadukan yang memadukan, diselenggarakan dengan memadukan, memadukan nilai-nilai memadukan secara integratif 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 nilai nilai dan dan ajaran nilai dan Islam tujuan dalam tujuan bangunan kurikulum dalam pembangunan kurikulum dengan dengan pendekatan pembelajaran pendekatan dengan pendekatan pembelajaran yang pendekatan efektif 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 dan 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 pelibatan pelibatan yang optimal dan pelibatan kooperatif antara guru dan antara orang guru, tua dari orang tua kemudian orang tua, serta serta masyarakat masyarakat serta masyarakat. untuk membina karakter kompetensi peserta didik. Oke, Masya Allah. untuk membina karakter peserta didik. Sekali. Yeay. Dalam 10 detik kita bisa hafal. Luar biasa buat ibu-ibu semua. Ah, Memang apa namanya memori ibu-ibu tidak bisa diragukan lagi ya. Oke, ini kita ulang kembali secara bersama-sama ya supaya bisa memori ini tertanam di dalam otak kita. Kita ulang kembali membuat kalimat afirmasi bahwa sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang Sekolah yang diselenggarakan dengan 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 memadukan memadukan nilai secara integratif, integratif diselenggarakan nilai dan ajaran nilai Islam dan dalam ajaran Islam bangunan dengan
dalam dengan bangunan Dengan Kurikulum. bangunan kurikulum kurikulum dengan dengan pendekatan pendekatan dengan pembelajaran pendekatan yang efektif pembelajaran dan yang pelibatan yang efektif optimal dan yang kooperatif terlibat yang antara guru kooperatif dan orang antara tua orang serta tua, masyarakat guru, antara serta guru masyarakat. dan orang untuk peserta membenah karakter dan masyarakat. kompetensi peserta didik. Oke, tiga kata kuncinya tadi ya, di situ adalah antara guru, orang tua, dan masyarakatnya masuk dari pusat pendidikannya untuk membina karakter dan potensi peserta didik. Oke, baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita kembali akan kepada prinsip SIT ya. Yang pertama, prinsipnya adalah meyakini bahwa pendidikan Islam itu merupakan aktivitas dakwah. Mulai dari kita masuk sampai kita pulang, semuanya adalah aktivitas dakwah gitu ya. Kemudian yang kedua, pendidikan diselenggarakan dengan tulus ikhlas, dedikasi yang tinggi, cara-cara yang bijak dan dipandang sebagai kewajiban menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah mengajarkan seluruh kandungan Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah sebagai satu kesatuan ilmu Allah. Jadi di sini ada 3 poin penting yang menjadi prinsip SIT. Yang pertama adalah bahwa sekolah itu adalah aktivitas dakwah. Ketika ibu-ibu semua berangkat, mulai dari rumah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berangkat melalui jalan dakwah dan mudah-mudahan ketika terjadi sesuatu pada diri kita, ketika aktivitas ini sedang berlangsung, niscaya ibu-ibu semua nanti akan mendapatkan jihad fisabilillah karena ini adalah aktivitas dakwah gitu ya. Kemudian yang kedua, diselenggarakan dengan tulus ikhlas. Boleh tulus dengan ada iming-iming gitu ya. Wah, aku mengerjakan ini karena ingin dinilai kepala sekolah. Boleh kalau kita melakukan ini hanya ingin karena ada penilaian kinerja, atau bolehkah aku melakukan ini karena ingin sertifikasinya cair gitu ya. Tapi utamanya adalah tulus ikhlas. Yang lain itu kegiatan pendamping ya. Kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, ketika mengajarnya dengan penuh kecintaan terhadap anak-anak, tulus ikhlas, pasti kinerjanya meningkat. Yakin nggak? Yakin, insya Allah. Yakin, insya Allah ya. Ketika kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas kita, nggak ada Bu Yayu sebagai kepala sekolah yang ngamatin. Tapi kita ngajarnya dengan baik. Atau nggak ada Bu Era yang akan ngawasin kita. Tenang aja, hari ini Bu Era nggak ada. Yuk kita ke pasar, anak-anak ditinggalin. Ada nggak kayak gitu? Ya, nggak mungkin ya rasanya ya. Kenapa? Karena kita tadi sudah menganggap bahwa ini adalah aktivitas dakwah, maka kita akan melakukannya semua itu dengan tulus ikhlas. Semata-mata hanya kepada menjalankan Oh, perintah Allah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ini adalah sebagai satu kesatuan ilmu Allah. Ya, kita ini di dunia diciptakan sebagai khalifah ya. Artinya ada misi penting yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan seluruh kandungan Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Meskipun usia anak PAUD, ya, jangan diremehkan karena ternyata PAUD itu kan fasenya fase pondasi, fase awal. Diibaratkan sebuah bangunan, jika pondasinya tidak kuat, maka bangunannya nggak kuat juga gitu ya. Jadi walaupun kita hanya mengajarkan Tuhanku adalah Allah melalui lagu doang, ya, atau sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, biasa. Itu kalau dianggapnya ya apalah guru TK nih nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Tapi ketika dalam nyanyian ada proses kita untuk mengajarkan kandungan Islam baik dalam Al-Quran maupun Sunnah gitu ya. Ketika ngajarin hadis dilarang minum sambil berdiri. Nah, sudah ngajarin sunnahnya di situ sudah berjalan gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang misi dan tujuan utama pendirian Sekolah Islam Terpadu. Ya, ibu-ibu di sini ya, kita pasti mempunyai misi atau tujuan utama untuk sekolah kita, yaitu mewujudkan sekolah yang efektif, mengembangkan proses pendidikan yang dapat menumbuh kembangkan potensi atau fitrah anak, menuju visi pembentukan generasi yang takwa dan berkarakter pemimpin. Ya, sekolahnya sekolah efektif, bukan sekolah yang sekedar kalau sekarang karena viralnya kasus-kasus guru ya,
yang sudah menegur anak tapi langsung dipenjarakan, akhirnya guru-gurunya lihat anaknya berkelahi, cuek. Lihat anaknya bolos, cuek, gitu ya. Atau lihat anaknya nggak mau belajar, ah terserah. Nanti ketika saya tegur, saya dilaporin polisi gitu. Nah, bukan itu ya. Kita sekolah Islam terpadu mewujudkan sekolahnya yang benar-benar efektif gitu ya untuk mengembangkan proses pendidikan yang dapat menumbuhkan potensi fitrah anak itu masing-masing berbeda. Ada anak yang berbakat seni, itu bisa kita kembangkan. Ada anak yang berbakat dengan kemampuan dia untuk berbicara, ya itu kita kembangkan semuanya gitu ya. Demi untuk mencapai generasi yang takwa dan berkarakter pemimpin. Kenapa? Tetap tadi kata Bu Yayu menjadikan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadikan pemimpin orang-orang yang eh, di luar itu gitu ya. Tapi sudah lebih spesifik, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa gitu. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah menjadikan para murid kita menjadi generasi yang takwa, yakinlah bahwa suatu saat nanti akan ada yang menarik kita tiba-tiba ke surga. Mudah-mudahan semuanya bisa berkumpul di surga bersama dan nanti kapan perlu kita reuni TFT ya di surga ya. Karena di Masya Allah. berkumpul ya, karena kita bersama-sama saling mengingatkan sehingga anak-anak kita memanggil kita secara bersama-sama gitu ya. Baik, nah ini dia misi pendidikan sekolah Islam terpadu. Yang pertama adalah menuntaskan sasaran pembelajaran yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Walaupun kurikulumnya tiap tahun berubah, tidak apa-apa. Yang penting misi kita adalah mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran, memperkuat pembelajaran agama Islam, membina karakter peserta didik. Tiga itu menjadi tujuan pendidikan sekolah Islam terpadu dalam rangka membentuk karakter utama kepada seluruh peserta didik meliputi 6 dimensi. Mau kurikulumnya Deaf Learning, mau Kumer, mau K13, terserah. Yang penting kita tetap misi pendidikan sekolah Islam terpadu tetap kita pegang teguh. Ketika kurikulum yang lain bergeser, kan kita tidak pernah bergeser. Itu saja. Tetapi kita akan menyesuaikan pembaharuan tersebut, menyesuaikan terhadap kurikulum yang dirancang oleh pemerintah, gitu ya. Nah, dari scan yang sudah kita dapatkan bersama ini, adakah yang ingin merefleksikan apa yang sudah ibu-ibu semua dapatkan pada sesi ini? Ada yang ingin berbicara? Apa yang sudah didapat pada sesi framework SKL, mutu standar titik 5 ini? Gak bisa nulis ya soalnya di sini. Ada yang ingin menyampaikan dapat apa sih? Dapat tepuk Padang dari Padang tadi. Itu sudah dapat juga gitu ya. Dapat tepukan dari Jawa juga sudah perolehan penghasilan gitu. Ada lagi yang ingin menyampaikan hasil yang didapat dari sesi ini tadi? Ada ibu-ibu? Dapat apa? Dapat ilmu banyak. Dapat ilmu banyak, Masya Allah, Bu Nopi dapat ilmu banyak. Terutama kita yang dapat ilmu banyak dari Bu Nopi tadi. Dapat ilmu, memberikan tepuk dari Payakumbuh. Ya, itu berbagi ilmu ya kita ya. Oke, baik. Untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita ingatkan bersama menjadi bukan hanya framework buku dari standar mutu titik 5, tetapi menjadi framework kita dalam melakukan kegiatan amalia kita sehari-hari gitu ya. Bahwa SIT punya visi misi yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya,
Kata Bu Eka, lengkap. Nah, tinggal kelengkapan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti buku standar 5.0 itu sudah langsung kita aplikasikan dalam sekolah kita masing-masing. Demikian dari saya. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua. Semoga Allah merahmati dan menjaga kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki untuk ibu-ibu semua. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.